Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Adi Saparudin. Saya sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan nomor peserta PPG 321 545 00 2638, nomor induk mahasiswa PPG 240 109 121 607. Pada kesempatan ini, pada tanggal 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA Negeri 1 Rengas Dengklok yang akan dilaksanakan pada kelas 10 dengan materi pokok menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan ketua kelas Azkia. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Tidak ada kata selesai dalam berdoa, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk bersalawat kepada Nabi. Silakan Azkia.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayidina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayidina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bapak, Siapa? Danang sakit sama Asep izin. Oh ya. Izin ya atau ini sakit ya? Iya Pak. Ya semoga kita doakan ya yang sakit semoga sembuh ya. Apakah ada yang tahu tentang apa materi minggu lalu? Ya, bagaimana cara mengenali para ulama di Indonesia? Ya, Ini dalam berjuang dan hidup sederhana. ya. Namanya siapa? Ya, bagus ya. Kemudian siapa lagi? Ya. Dengan cara menghargai perbedaan dan berdakwah secara damai. Oh ya. Bagus. Ya, intinya kalian berarti sudah harap untuk mempelajari materi yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Tujuan pembelajaran pertama itu meyakini bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina merupakan larangan agama. Yang kedua, membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, menganalisis Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat 24 ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, membiasakan diri membaca dengan tartil Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat 24
ayat 2. Yang kelima, menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 32 dan surat An-Nur surat 24 ayat 2. Yang keenam, menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas. Itu tujuan pembelajaran ya. Mari kita awali dengan pertama, yaitu meyakini bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina merupakan larangan agama. Yang pertama, pergaulan bebas dan semua yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Siapa yang bisa menjawab contoh pergaulan bebas dan perbuatan zina? Siapa? Silakan. Ya. Mungkin bisa untuk memilih teman dengan bijak. Ya, bagus. Terus siapa lagi? Saya, Pak. Ya. Yaitu menjaga kehormatan diri dengan menutup aurat. Iya. Terus siapa lagi? Saya, Pak. Ya. Dengan cara menghindari tempat-tempat yang menyebabkan terjadinya kemaksiatan. Bagus. Siapa lagi? Saya, Pak. Oke. Cara mengendalikan hawa nafsu. Iya. Bagus. Yang ketiga itu menganalisis ya. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat 24 ayat 2. Itu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Silakan kalian diskusikan ya tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, ini Bapak bagikan LKPD-nya. Nanti kalian diskusikan, kemudian dipresentasikan ya, masing-masing kelompok. Silakan. Tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini.
tentang perbuatan zina ya. Ya, itu pengertian zina ya. Yang pertama itu pengertian zina, kemudian hukum zina ya. Terus kategori zina. Ini tentang pergaulan Bebas, Pak. pergaulan bebas ya. Ciri-ciri pergaulan bebas, kemudian faktor penyebab ya pergaulan bebas, terus dampaknya, dan yang keempat tuh cara menghindari ya pergaulan bebas ya. Ini tentang perbuatan zina ya. Iya, Bapak. Iya. Itu pertama itu hukum zina ya. Terus kategori zina, hukuman bagi pezina ya atau pelaku. Ya itu. Dan ini kelompok 5 ya. Tentang pergaulan bebas ya. Itu ciri-cirinya ya, faktor penyebabnya, kemudian Contoh. ya dampaknya, terus cara menghindarinya bagaimana gitu ya. Ini kelompok 2 ya. Tentang perbuatan zina ya. Pengertian zina, hukum zina gitu kan ya. Terus kategori zina ya. Hukuman bagi pezina ya. Silakan diskusikan. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Silakan, ada yang sudah selesai? Belum. Ya, silakan. Bagaimana sikap menahan Dicatat kelompoknya ya. Nama ketua kelompoknya.
Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Silakan. saya ingin bertanya, perbuatan zina musan itu apa ya Pak? Ya. Berzina yang dilakukan oleh yang sudah pernah menikah, gitu ya. Iya. Terus sini gimana? Sudah selesai Bapak, tapi ada yang mau ditanyain. Oh iya. Untuk tadi kan zina musan, sekarang zina goiro musan itu apa? Pezina yang dilakukan oleh pezina yang dilakukan oleh apa siapa? Hah? Pasangan sebelum nikah bukan? Sebelum menikah. Pasangan yang belum pernah menikah ya. Itu yang dimaksud dengan pezina goiro musan ya. Iya. Apakah udah selesai? Sudah. Ya, kita presentasikan ya kelompok masing-masing. Yaitu kelompok pertama yaitu silakan untuk mempresentasikan. Menghadap Bekti belas menghadap udah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai perbuatan zina. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Azkiyah Fena Mumtaz, lalu ada Chandra Dewi, ada Muhammad Lutfi, ada Nuni Hairunisa, ada Protulaini Laila, dan Yulia Zahra. Nah, pada kesempatan kali ini, yang tampil di depan hanya 4 orang. Selanjutnya adalah pengertian akan dibacakan oleh Protel. Zina adalah sebuah tindakan keji antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hawa nafsu dan tidak terikat dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah materi mengenai perbuatan zina. Dan di sana adalah nama-nama dari anggota kelompok 1. Ada saya Azkiyah Mumtaz, ada Chandra Dewi, Muhammad Lutfi, Nuni Hairunisa, Protulaini Laila, dan Yulia Zahra. Namun pada kesempatan kali ini yang dapat presentasi ke depan hanya 4 orang. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama mengenai pengertian zina yang akan disampaikan oleh Protulaini Laila. Zina adalah sebuah tindakan yang keji antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hawa nafsu dan tidak terlihat dalam sebuah hubungan pernikahan yang sah. Selanjutnya, yaitu mengenai hukum zina akan dibacakan oleh Lutfi. Baik, untuk hukum zina itu di dalam agama Islam adalah haram. Bahkan zina adalah salah satu perbuatan yang paling keras dalam Islam, karena termasuk salah satu dosa besar setelah syirik dan mabuk. Larangan berzina ini sudah Allah jelaskan pada salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jangan terburuk. Selanjutnya adalah kategori zina akan dibacakan oleh Yulia. Selanjutnya adalah kategori zina yang ke-1, zina al-laman. Yang zina al-laman dilakukan oleh Chandra Isa. Zina goiro musan yaitu yang dilakukan oleh orang yang belum menikah atau lebih tepatnya belum terikat hubungan pernikahan. Yang ketiga ada zina musan yaitu yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Selanjutnya adalah hukuman pelaku zina. Yang pertama, jika belum menikah, maka akan dicampur 100 kali.
Yang kedua, jika sudah menikah, maka akan dirajam hingga mati. Selanjutnya adalah dampak zina akan dibacakan oleh Lutfi. Dampaknya itu ada 5. Yang pertama itu menjauhkan diri dari Allah. Yang kedua, hilangnya semangat beribadah. Yang ketiga, mengundang murka Allah. Yang keempat, berusaha mengamalkan diri. Dan yang terakhir, mendapatkan hisab yang buruk. Selanjutnya adalah cara untuk menghindari zina. Sebetulnya ada banyak, namun di sini kami hanya memasukkan 5 cara saja. Yang pertama, bisa dengan memperkuat iman pada diri. Yang kedua, menghindari tempat bermaksiat. Yang ketiga, tidak berkholwat atau berduaan dengan lawan jenis. Yang keempat, menahan diri dari perbuatan zina. Dan yang terakhir, menundukkan pandangan. Teman-teman, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Sampai sini apakah ada yang kalian tanyakan? Silakan untuk bertanya boleh. Mungkin kelompok 2, 3, 4, 5 ada yang ditanyakan? Ayo silakan. Izin bertanya, kalau misalnya zina al-alaman itu gimana ya contohnya? Kan tadi zina al-alaman itu kan dari panca indera ya. Nah itu tuh contohnya gitu. Untuk zina al-alaman itu panca indera ya. Mungkin dari penglihatan kita itu bisa diambil contoh, yaitu melihat yang bukan kaum, baik itu dari perjalanan kelompok kami. Apakah sudah dibahas? Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Bagus ya. Silakan yang lain. Sudah tidak ada lagi? Apa tidak ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya. Kami akhiri presentasi kami pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari materi tersebut. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk 2. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, saya Mira Media. Saya Sulmana Demaknya, saya Alfi Kamila Putri, dan saya Salma Rahmanisa. Kami perwakilan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah materi yang sangat penting bagi kita khususnya kalangan remaja, yaitu tentang pergaulan bebas. Sebelumnya, apa sih itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas itu pergaulan bebas itu
Yang ketujuh, perilaku yang merugikan masyarakat, contohnya tawuran, merusak fasilitas umum, ataupun melanggar hukum. Yang kedelapan, remaja merokok, minum minuman keras, dan penggunaan narkoba. Lalu ada faktor penyebab. Pergaulan bebas adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga yang kurang harmonis. Yang kedua, faktor lingkungan tentang teman sebaya, budaya gaul. Yang ketiga, pengaruh media sosial mengenai konten yang tidak sesuai. Yang keempat, kurangnya pendidikan agama sehingga mudah dipengaruhi. Dan yang kelima, krisis identitas dalam mencari jati diri. Kemudian ada dampak itu pengaruh pada gangguan mental dan emosional. Seringkali terlihat dalam kegiatan kriminal, penyalahgunaan narkoba, kemudian alkohol atau perilaku agresif. Selanjutnya, ada tips untuk terhindar dari pergaulan bebas. Yang pertama, jangan terpengaruh dengan tekanan sosial. Yang kedua, tidak berkomunikasi dengan keluarga. Yang ketiga, tetapkan prioritas. Yang keempat, memberikan waktu untuk diri sendiri, berpikir dan merenung. Yang kelima, meningkatkan ibadah dan perilaku spiritual. Yang keenam, cari bantuan profesional. Sebelum kami tutup, ada yang menginginkan. Silakan yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Silakan. Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi dari kelompok 1. Ingin bertanya, kalau misalnya hafal, silahkan bacakan ayatnya. Kalau tidak hafal, apa ayat dari materi? Baik, terima kasih. Sepertinya pergaulan bebas itu berhubungan dengan zina. Kayak tadi ada perilaku melakukan seks bebas. Jadi mungkin bisa diungkapkan dengan surat Al-Isra kembali, yang surat 17 ayat 32. Jadi apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Untuk yang Silakan. lain, apakah ada yang ingin ditanyakan juga? Yang lainnya silakan. Abdan silakan. Boleh bertanya? Enggak. Oh ya. Sudah cukup Bapak? Yang lain Ya. sudah cukup? Sudah cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik, untuk selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang perbuatan zina. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lani. Perkenalkan, nama saya Aisyah Julia. Perkenalkan, nama saya Yulia Sari.
pengertian zina. Zina adalah hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya tanda pernikahan dan sah. Jenis zina terbagi dua. Yang pertama ada zina muhsan dan yang kedua ada zina ghairu muhsan. Zina muhsan pelakunya itu sudah menikah, hukumnya dirajam sampai mati. Yang kedua ada zina ghairu muhsan, pelakunya itu belum menikah, hukumannya 100 kali menikah. Selanjutnya, hukum zina termasuk dosa besar disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 2. Ayat ini juga menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk merasa iba atau belas kasihan kepada pelaku zina dalam Wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Semua telah menjalankan dengan baik presentasi ini ya. Untuk selanjutnya kalian ya udah. Baiklah, diskusinya hampir sudah selesai ya. Kita tarik kesimpulan dan refleksinya. Silakan untuk memberikan kesimpulan lebih, silakan ke depan. Jadi untuk kesimpulan materi hari ini yaitu ada perbuatan zina dan pergaulan bebas. Di sini saya menyimpulkan bahwa perbuatan zina itu dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan zina muhsan dan ghairu muhsan. Adapun dalil yang terbuat atau yang tercantum dalam zina yaitu surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan untuk penjelasannya itu zina muhsan. Apa sih itu zina muhsan? Zina muhsan itu ketika ada suatu orang yang sudah menikah tapi orang itu melakukan zina. Contoh, si A itu sudah menikah, udah suami istri gitu, si A. Dan yang si B itu udah pernah menikah tapi bercerai dengan istri atau suaminya misalnya. Nah, melakukan perbuatan intim. Jadi itu yang disebut zina muhsan. Untuk yang ghairu muhsan itu zina yang dilakukan oleh yang belum melakukan akad pernikahan. Jadi itu disebutnya zina ghairu muhsan. Ataupun hukuman untuk zina muhsan yaitu paling berat itu hukumannya itu diranjam sampai meninggal. Untuk ghairu muhsan itu hukumannya itu ada dua. Yang pertama dicambuk 100 kali oleh warga sekitar, dan yang terakhir itu diasingkan. Gimana sih diasingkannya itu? Diasingkannya itu dua cara. Minimal diasingkannya itu misal si perempuannya itu orang Karawang, ya udah diasingkan di Karawang. Dan untuk yang si cowoknya itu orang diasingkan ke daerah apa gitu, Bandung, jadi beda kabupaten. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.